لا إله إلا الله. Baik, ahsant. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadah bi hadatsin kana min. Barang siapa yang melakukan intiqas, yaitu mencela. Intiqas berarti menganggap ada kekurangan, mengurangkan kadar kehormatannya seorang sahabat Rasulullah SAW, atau abghadah. Abghadah artinya membencinya, membenci satu aja sahabat. Bihadatsin kana minhu, dengan sebab suatu hadas, suatu kejadian, suatu kesalahan mungkin yang ada pada sahabat tersebut. Au dzakara masawi'ah, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat tersebut. Jadi ada tiga hal. Pertama intiqas, kedua ibghad, ketiga zikrul masawi. Ya, pertama intiqas. Intiqas itu sebenarnya mencela, menjelekkan, atau mengatakan sesuatu yang mengurangi kadar kehormatan seorang sahabat. Ya, mengucapkan atau mengungkapkan suatu hal yang dimaksudkan dengannya pengurangan, intiqas, naqs, kurang, mengurangkan kadar kehormatan sahabat. Ini satu. Kedua ibghad, yaitu membenci salah satu dari sahabat Nabi. Satu aja sahabat yang dibenci. Ya, apalagi kalau membenci keumuman sahabat Nabi, ini boleh jadi bukan sebatas mubtadi' mungkin ya. Kemudian yang ketiga, zikrul masawi. Zikrul masawi yaitu menyebut kejelekan seorang sahabat. Ya. Dan tidak ada sunnahnya hal seperti ini. Tidak ada contohnya kecuali dari ahli bid'ah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlu bid'ah. Kenapa kok langsung divonis mubtadi', bukan sebatas asi, seorang bermaksiat? Karena siapapun yang membicarakan tentang sahabat, maka mesti ada kaitannya dengan agama Allah. Ya, ada kaitannya dengan agama Allah. Ya. Ahli maksiat rata-rata berbicara bukan tentang agama atau tentang dalam agama, bukan tentang kemaksiatan. Tapi seseorang biasanya membincangkan tentang sahabat, ini kan berkaitan dengan agama mesti. Ya. Nah, karena berkaitan dengan agama, tidak ada contohnya. Dan kebanyakan dari mereka ini menganggap bahwasanya menjelekkan sebagian sahabat adalah bagian dari agama. Maka ini mubtadi', yaitu menyisipkan suatu perkara dalam agama yang bukan bagian dari agama, tidak ada contohnya, bahkan bertentangan dengan sunnah yang sebenarnya. Ini ibtida', berbuat kebid'ahan dari segi fikrah, mindset, qaul, perkataan. Iya. Maka untuk melihat contohnya adalah apa? Contohnya adalah di antara contoh yang paling menonjol dua firqah, yaitu Syiah dan Khawarij. Lebih menonjol dari keduanya adalah Syiah. Tapi pada akarnya kelompok yang mengkafirkan sebagian sahabat bahkan keumumannya itulah Syiah dan Khawarij. Ya, dan lebih populer Syiahnya dalam urusan menjelekkan sahabat. Kalau Khawarij itu kerap kali di masalah-masalah yang berkaitan dengan politik gitu loh.
kerap kali ya. Masalah bom bunuh diri, masalah ini kan berkaitan dengan apa? Tidak puas dengan hukum yang ada gitu dan seterusnya. Tapi kalau Syiah ini memang di banyak lini, bukan hanya politik ya. Makanya orang-orang Syiah mereka membahas tentang sahabat-sahabat Nabi dan mengkafirkan keumuman sahabat Nabi kecuali beberapa nama saja, dan itu pun sedikit sekali. Nah, pionir dalam menjelekkan sahabat itu adalah mubtadi'. Tidak ada di kalangan ahlus sunnah yang mengawali menjelekkan sahabat, tidak ada. Yang terawal adalah Khawarij dan Syiah, selesai. Dan kalau misalnya antum bertanya kepada orang-orang yang ada di diskotik misalnya, atau orang-orang yang di tempat maksiat misalnya, atau di warung kopi, atau di tempat maksiat yang jelas maksiat, mereka tidak pernah membincangkan tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Muawiyah dan seterusnya. Enggak ada perbincangan tentang itu karena mereka bicara maksiat, bicara hal-hal duniawi. Tapi kenapa ada di majelis ilmu misalnya, atau di mimbar atau di forum diskusi ilmiah, tapi malah menjelekkan sahabat? Berarti ini orang-orang yang memang menganggap bahwa saya membicarakan kejelekan sahabat atau menjelekkan sahabat adalah bagian dari agamanya, bagian dari manhajnya dia. Ya, maka disebut mubtadi', bukan sebatas asi, ahli maksiat. Sampai kapan disebut mubtadi'? Hatta yatarahama alaihim jami'a, sampai rela untuk tarahum, yaitu mengucapkan rahmat, mengucapkan doa minta rahmat untuk para sahabat, seperti mengatakan rahimahumullah atau radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Dan kalimat radhiyallahu anh ini oleh Ahlussunnah dipakai untuk para sahabat. Kalau misalnya oleh Syiah, radhiyallahu anh dipakai oleh orang Syiah untuk sebagian sahabat, sedikit dari sahabat, itu pun hampir tidak pernah. Kalau mereka menyebut Ali, mereka biasanya enggak pakai radhiyallahu anh, tapi pakai apa? Karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Maka sebagian dari ulama mengatakan, akhi antum ahlus sunnah, walaupun doa itu bagus, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, itu bagus. Tapi karena doa ini seringkali ini sudah menjadi simah dan ciri khas dari banyak golongan Syiah, ketika mengucapkan nama Ali bin Abi Thalib, maka yang afdal dan memang lebih afdal mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, ridha Allah taala. Karramallahu wajhah, mana yang lebih afdal dari segi doa? Radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah? Radhiyallahu anhu. Dari segi makna pun iya, dari segi konsekuensi pun iya. Semoga Allah meridai beliau dengan semoga Allah memuliakan wajah beliau. Taib, mana yang lebih afdal? Lebih menyeluruh kebaikannya, ridha Allah terhadapnya. Ya. Nah, kemudian kita melihat misalnya kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya Al-Amir As-San'ani rahimahullah. Dua kitab ini dipelajari di Libya. Dipelajari di Libya. Kemudian antum dapatkan setelah lafal Ali ada karramallahu wajhah kadang-kadang. Yang mana kok ini kan ciri khas biasanya Syiah. Iya, mereka itu dulunya juga pernah juga mengalami itu, dan kemudian taubat kembali ke sunnah dan menjadi ulama sunnah dan melawan Syiah dan Sufiyah, dan akhirnya ya, tapi dalam hal ini mereka masih mengucapkan itu. Cuman itu tidak masalah ya, insyaallah. Cuman kita karena kita tidak tinggal di lingkungan Syiah, buat apa kita? Cukup radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu berlaku untuk seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali. Seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali. Wa yakuna qalbuhu lahum salima, setelah rela untuk mendoakan rahmat dan ridha untuk para sahabat, maka yakunu qalbuhu lahum salima. Hatinya bersih
Sampai hatinya bersih baru disebut sunnah. Sampai hatinya bersih dari sikap membenci atau mencela sahabat Nabi. Jadi nggak ada sedikit pun haraj dan ketidaksukaan terhadap salah satu dari seluruh sahabat. Satu aja kita nggak suka sama seorang sahabat nggak boleh, haram. Karena tidak teriwayatkan ada sahabat kecuali yang kemudian setelah itu murtad atau munafik, itu tidak disebut sahabat mereka. Mereka disebut munafik. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhum tidak ada satupun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dikabar, maksudnya kita tidak tahu ada yang Allah taala murkai sampai akhir hayatnya gitu, kemudian seperti orang-orang normal biasa, enggak. Mereka adalah orang-orang yang mulia dengan derajat sahabat Nabi itu saja udah secara zat mulia. Makanya nanti akan ada dalil yang menunjukkan secara zat derajat kesahabatan itu sudah mulia secara zatnya. Derajat sahabat pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan Islam, itu khalas. Tidak ada yang mampu mengungguli derajat tersebut untuk kalangan-kalangan setelahnya. Maka sesoleh-solehnya kita jemaah sekalian, ikhwah sekalian, tidak ada yang sampai derajat sahabat. Baik dari segi laqab nama ataupun dari segi kemuliaan. Namun Allah lebih tahu bagaimana derajat setiap manusia di akhirat. Allah yang lebih tahu. Cuman umumnya seperti itu. Tapi kita lanjut di syarahnya, tafadhal. Dari Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fi sa'atil 'usra. Sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Quran surat At-Taubah ayat 117. Dan juga firman-Nya walladzina ja'u min ba'dihim Tadi bacanya gimana tadi? Walladzina ja'u ya. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kamu mencela para sahabatku, janganlah kamu mencela para sahabatku. Demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya pahalanya tidak akan menyaingi pahala infak satu mud salah seorang dari mereka, dan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahsan. Dalil bahwasanya para sahabat mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki selainnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil 'usrah. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menerima taubatnya Nabi. Nabi alaihissalam pun bertaubat. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh beliau, sebagai hadis yang disebutkan oleh beliau alaihissalam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah fi kulli yawm, atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya saya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam satu hari, dalam riwayat lain 70 kali dalam sehari. Ya, berarti Rasulullah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan juga dalil-dalil lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada sahabatnya beberapa doa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan di antaranya doa setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ya, kemudian doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika ditanya oleh Abu Bakar, alimni, ajarkan kepada saya suatu doa ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan seterusnya dari doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau bertaubat kepada Allah dan beliau mengajarkan kaum muslimin untuk bertaubat. Ya. Kendati pun Rasulullah SAW kesalahannya telah diampuni oleh Allah yang sebelum dan setelahnya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai contoh untuk umatnya, tuh yang sudah diampuni dan pasti diampuni, saja masih beristighfar dan bertaubat. Apalah lagi dengan yang tidak ada kepastian untuk dirinya saat ini, kan? Seperti kita ini. Maka lebih wajib lagi kita untuk bertaubat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, dan juga kaum muhajirin dan orang-orang ansar. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu tawwabun, orang-orang yang ahli taubat, sehingga Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi SAW dalam masa kesulitan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kesulitan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya tidak hanya di periode Makkah, tapi juga di periode Madinah di beberapa momentum. Ya. Bahkan tantangan di periode Madinah itu adalah tantangan yang lebih masif, ya enggak? Lebih ekspansif, lebih meluas dibandingkan dengan tantangan yang ada di periode Makkah. Ketika tantangan di periode Makkah, betul tantangan sampai diancam bunuh, diancam ini dan seterusnya. Tapi itu masih berkisar di dalam internal Mekah. Adapun ketika dakwah sudah menyebar, menyeruak, kemudian hijrah ke Madinah. Lihat di Madinah kesukuan itu kabilah-kabilah lebih banyak. Iya. Kalau di Mekah ya Quraisy dan lainnya, cuman Allah Ta'ala berikan jaminan keamanan di situ. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Apakah mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah itu tidak melihat bahwa kami telah menjadikan haram Mekah itu aminan, aman. Ya, kemudian di surat apa? Wa hadzal baladil amin. Demi negeri aman ini apa itu? Mekah. Dan itu berkah dengan izin Allah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di surat Al-Baqarah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Di surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tanah Mekah. Namun ketika datang ke Madinah dan kita tahu Madinah ada orang asli Arab pribumi dan ada orang pendatang yaitu orang Yahudi. Bani Qainuqa', Nadir. Dan ada suku di Madinah asli situ yaitu Aus dan Khazraj, yang mana masing-masing memiliki sekutu dari kalangan Yahudi. Nah, sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka adalah kaum yang saling wadhkur ni'matallahi idh kuntum di surat Ali Imran, juz ke-4. Kayf gimana? Antafshala wallahu waliyuhuma. La, itu perang Uhud itu. La, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum ikhwana. Itu maksudnya. Yaitu ingatlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dahulu idh kuntum a'da, dulu kalian saling bermusuhan, Aus Khazraj. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah lembutkan hati kalian dengan iman. Makanya dia sebut orang masuk Islam jadi mu'allaf. Fa'alafa baina qulubikum, mu'allaf. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian kemudian menjadi ikhwan, maksudnya saudara.
menjadi saudara setelah itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Tadinya ketika berseteru kalian itu udah kayak mau di jurang neraka gitu lah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan dari itu. Nah, dengan beragam kabilah kemudian bersatu. Yang tadinya bersekutu dengan sebagian dari kabilah Yahudi. Tantangan dakwah itu semakin besar, jemaah. Tantangan dakwah semakin besar. Karena ketika orang-orang musyrikin di Mekah, dakwah itu ke orang-orang yang ummiyin. Yaitu apa? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Artinya tingkat edukasinya rendah. Sebenarnya lebih baik mentalkin aja, talkin. Makanya orang yang tingkat edukasi rendah itu emosinya lebih tinggi. Perlawanannya lebih ke fisik. Ya enggak? Perlawanannya lebih ke fisik. Antum lihat awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Dilempar inilah, dilempar itulah. Kenapa? Enggak paham. Tapi ketika di Madinah menghadapi kabilah yang sudah muslim, alhamdulillah, Aus Khazraj, alhamdulillah. Tapi ada orang Yahudi. Untuk mendakwahi mereka ini enggak sembarangan karena mereka memiliki kitab, makanya disebut ahlul kitab. Artinya mereka punya hujah yang berupa kitab yang tidak terdapat pada orang-orang musyrikin Arab yang buta huruf. Tantangannya lebih besar lagi itu. Iya, coba aja antum mendakwahi orang biasa dengan bagi-bagi sembako. Banyak yang datang? Banyak insyaallah. Antum mendakwahi, kemudian yang antum dakwahi adalah dosen-dosen. Ayo, sok. Mau apa? Antum dakwahi dosen, Pak dosen, jangan isbal. Pak dosen nanya. Dia dosen eng-eng lagi, universitas namanya eng-eng. Ya. Dibantah antum dengan dalilnya, dengan mantiknya, dengan ini, wah dibantah. Sedangkan antum ngajinya tematik tiap hari, nggak bisa. Lebih ini levelnya beda, gitu kan? Dan itu ada kesulitan tersendiri jemaah sekalian. Dan peperangan rata-rata di periode Madinah, ya, di periode Madinah rata-rata. Nah makanya jangan dikira bahwa saya ketika Islam ini sudah menyebar luas tantangan hilang, enggak, malah justru ada banyak hal yang tidak terdapat pada awal-awal dakwah. Belum lagi orang munafiknya, nah kan gitu, banyaklah tantangannya. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah orang-orang yang muhajirin dan ansar dari tabi'in sampai zaman kita ini disyariatkan untuk berkata apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mengatakan apa? Rabbana ighfir lana. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, yaitu para sahabat. Ya. Nah, kalau makin kemari disyaratkan doa ini untuk kita, makin banyak individu yang kita mintakan pada Allah Ta'ala ampunan buat mereka. Ya enggak? Iya. Dibandingkan ketika tabi'in mengucapkan kalimat ini, doa ini. Sekarang abad 15 Hijriyah. Sudah berapa belas generasi muslim yang telah mendahului kita dari segi iman, usia, dan juga wafatnya. Maka ketika dalam hadis dan juga dalam athar, ketika antum mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, maka itu mencakup seluruh kaum muslimin yang telah mendahului usia kita dan wafatnya. Berapa miliar ikhwan? Allah lebih tahu. Jangan tanya, Ustaz masuk jin juga nggak Ustaz? Anda nggak tahu. Jin masuk apa enggak? Anda nggak tahu. Dan nggak usah tahu juga masuk apa enggak. Yang penting manusia pasti ini masuk, manusia muslim. Berapa banyak? Allah lebih tahu jumlah mereka. Maka ketika misalnya khatib ya di mimbar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, itu kan umum muslimin muslimat.
Dari awal keislaman sampai sekarang juga dia dimintakan ampunan oleh khatib. Maka ini keutamaan doa meminta ampunan kepada kaum muslimin gitu loh. Ya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Syahidnya di lafal sabaquna bil iman ini fadilah sahabat yang tidak terdapat pada golongan setelahnya. Kenapa? Enggak ada yang mendahului sahabat dari segi keimanan. Kita bicara tentang Islamnya atau Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak berbicara tentang Islam syariat untuk Bani Israel. Syariat untuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin sekarang. Ada enggak orang-orang Islam sebelum sahabat yang didakwai oleh Nabi SAW? Tidak ada. Itulah sahabat yang paling pertama, alladzina sabaquna bil iman. Berarti yang paling pertama, paling unggul, paling depan dan paling patut dicontoh. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam kalbu kita ada ghil. Ghil kalau diterjemahkan di sini kedengkian. Enggak, ghil itu lebih umum daripada kedengkian. Ya, kedengkian itu hiqd, hasad. Ya, pakai dal bukan pakai nun. Kalau pakai nun hasan nanti jadinya. Pakai dal. Ya, itu dengki. Tapi kalau misalnya ghil ini iya bisa dengki, bisa juga lebih umum dari itu, yaitu kebencian. Kebencian belaka. Ya, kebencian belaka terhadap sesama muslim. Janganlah ya Allah engkau jadikan di kalbu kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jangan jadikan ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ghil ini adalah susupan syaitan untuk manusia, baik kafirnya atau muslimnya, tapi kita lebih fokus di muslimnya. Yang mana karakter keberadaan ghil ini tidak ada tempatnya di surga. Ya, tidak ada tempatnya di surga. Ghil itu kan apa ya? Enggak mesti dengki, dia bisa dengki, kebencian. Kadang-kadang ghil itu berupa adanya kesombongan di hati kita, tarafu', merasa lebih tinggi dari fulan dan benci dengan orang tersebut. Gitu loh. Kayak kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sebiji kecil, seutas kecil dari kesombongan. Di antara maksud hadis ini adalah kalau tidak Allah ampuni kesombongannya itu, maka dia masuk neraka dulu. Kalau Allah ampuni kesombongannya itu, Allah hapuskan dosa kesombongan itu dan Allah Ta'ala cabut kesombongan, kebencian, kedengkiannya ketika telah melewati sirat. Ya, pernah kita belajar tentang sirat kalau nggak salah. Pakai ta, sirat, yaitu jembatan di akhirat nanti, di bawahnya ada jahanam. Ya, itu menuju ke surga, itu menuju ke pintu surga. Nah, kata para ulama dan juga kata Rasulullah SAW sebelumnya, ketika sampai di dekat pintu surga, belum bisa seseorang itu masuk kecuali pasti dia diberlakukan yang namanya qisas. Tapi qisas di sini kalau udah melewati sirat, udah berhasil dengan izin Allah melewati sirat karena rahmat Allah kemudian amalan dia. Nah, sebentar, ini ada suara apa ini? Allah musta'an, ya Allah masaiban nafi'ah. Enggak kira apa gitu. Deras atau apa? Kok hujannya unik suaranya? Deras ya? Alhamdulillah. Berkah insyaallah. Tapi sampai mana kita tadi? Ada qisas sebelum sirat. Ya, qisas kalau ini qisas jaza ya apa-apa. Qisas antar manusia di qisas. Enggak, kalau misalnya di depan pintu surga, qisas yang dimaksud kata para ulama adalah qisas berupa
apa yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hijr. Kata Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka ghil, kebencian, kedengkian, kesombongan. Kami cabut semua itu. Dan mereka akan berada di atas surur, kasur-kasur, dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Baru masuk surga, baru setelah ini bersih. Itu kalau Allah ampuni ya. Kalau Allah ampuni. Ya. Jadi enggak ada di surga itu iri-irian nanti ikhwan. Makanya sifat ghil tidak ada tempat di surga. Kibr, hasad, ghil enggak ada tempat di surga. Enggak ada. Kalau nanti misalnya Allah Ta'ala perkenankan, semoga Allah perkenankan ana dan juga antum semua insyaallah masuk surga. Kita lihat nanti kalau misalnya di antara kita yang ternyata tinggi dia, di antara antum misalnya ada pedagang yang jujur, enggak pernah mau ikutan riba, enggak pernah mau curang, sesen pun enggak mau curang. Nabi SAW dikumpulkan pedagang-pedagang yang shadiq seperti ini, apa? Bersama dengan nabiyin, siddiqin. Itu tinggi pangkatnya nanti. Kalau jujur dan itu berat itu. Masya Allah. Namun ternyata di antara kita ada yang pedagang yang ya dibilang jujur enggak, dibilang curang iya. Nah kan gitu. Ketika sampai tapi diampuni oleh Allah. Cuman derajatnya itu enggak setinggi pedagang yang tadi itu, jujur tadi. Enggak ada kemudian mentang-mentang di atas belagu. Enggak ada kayak gitu ngomong. Songong, enggak mau mampir. Enggak ada kayak gitu. Semuanya enak, ala sururim mutaqabilin, enggak ada hasad, dengki mencela satu sama lain. Maka ikhwah sekalian, kalau antar kita aja, jadi doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Antar kita aja kalau ada ghil, ada kebencian, kedengkian, kemurkaan, kita minta pada Allah untuk menghapuskannya. Apalah lagi kalau ternyata ghil tersebut kita tujukan kepada orang yang paling tinggi derajatnya dalam Islam setelah Nabi SAW, yaitu para sahabat. Maka lebih haram lagi, lebih wajib lagi kita untuk minta supaya hilang ini. Dan Anda berharap nggak ada satupun di sini yang membenci sahabat Nabi. Dan Anda khawatir kalau ada di antara kita membenci satu sahabat Nabi, sepertinya juga benci Nabinya. Jangan-jangan. Karena nggak bisa terlepaskan sahabat Nabi dengan Nabi alaihissalam. Bagaimana antum bisa membenci seorang sahabat Nabi sementara mereka lah yang menjadi perwalian atau perwakilan setelah Nabi wafat untuk risalahnya? Bagaimana bisa antum membencinya? Makanya nanti ada dalil, tidak ada di sini. Tentang muhajirin ansar, tidak ada yang membenci mereka kecuali, tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin. Ya, tidak ada yang membenci mereka kecuali ada masalah dengan keimanannya. Taib, Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Boleh antum bersumpah pakai kalimat ini. Fadhal. Walladhi nafsi biyadih. Boleh. Antum dagang lemper misalnya, ya, di pasar, ditanya sama konsumen antum, berapa harganya? 2.000 lemper berapa harganya? 5.300 mas. Wah mahal banget. Kata konsumen kan biasa gitu, mahal banget. Udahlah 5.400 lah. Waduh, untungnya makin sedikit kalau gitu. Beneran sedikit gitu. Walladzi nafsi biyadih, sedikit untungnya. Konsumennya langsung, wah ini kayak ustadznya, lagi baca Quran dia nih barusan nih.
karena nggak tahu kalau itu hanya sumpah walladzi nafsi biyadi. Kalau bahasa yang dia Arab udah Quran dah birai gitu kan. Arab udah Quran dah gitu kan. Anak punya buku satu rak gede kan, di rumah, alhamdulillah Allah kasih melalui hamba-hamba Allah. Buku rak gede. Qadarullah ketika itu mertua anak wafat, rahimahullah. Beberapa tamu yang baru sekali masuk rumah, nanya mereka, Pak Ustadz Qurannya banyak banget, masya Allah. Anak punya Quran serak gitu. Karena dikira ini semua Quran gitu loh. Itulah. Kayak ini itu apa iklan ya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksud demi Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau ada seorang dari kalian sedekah infak segunung Uhud, infak segitu tuh, itu takaran pahalanya nggak bisa menyamai infak satu mudnya sahabat atau bahkan setengahnya. Anggaplah satu genggaman atau setengah genggaman. Artinya di sini nggak mesti takaran persis kayak gitu, nggak. Artinya sebesar apapun antum mengerahkan upaya berinfak sebesar apapun, antum nggak bisa menyamai derajat pahala sahabat dalam bidang infak dan dalam bidang jihad. Nggak bisa. Ini yang menunjukkan, ini yang menjadi dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya derajat kesahabatan seseorang itu secara zat membuat dia tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Ini perkataan sebagian ulama ya. Ya, perkataan sebagian ulama apa? Sebagian ulama sudah bilang apa? Seorang sahabat Nabi manapun, sahabat manapun tidak bisa disamai derajatnya oleh siapapun setelahnya, salim apapun dia. Begitu kata sebagian ulama Ahlus Sunnah. Namun sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan, ada yang mengatakan juga enggak seperti itu. Allah lebih tahu, mungkin saja ada orang setelah sahabat yang derajatnya lebih tinggi dari sebagian sahabat, ada. Mungkin. Tetapi tidak bisa menyamai derajatnya Abu Bakar atau Umar, nggak bisa. Kalau itu beda itu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi, ikhwan? Hah? 3 atau 2? Nah, ini waktu-waktu syak, waktu-waktu meragukan ini, waktu syubhat ini kita mau nerusin gimana gitu. Anda baca aja sendiri dulu. Apabila kamu telah mengetahui hal itu dan menjadi jelas bagimu penyimpangan kesesatan yang ada pada orang-orang Rafidah, salah satu firqah Syiah, dan ini firqah Syiah yang dominan sekarang, Rafidah, ya, Rafidah Itsna Asyariyah, di mana mereka telah mencela dan melaknat para sahabat Nabi, dan hati-hati mereka telah terpenuhi kedengkian terhadap para sahabat Nabi, dan mereka berpendapat bahwa khalifah dan kepemimpinan itu tidak ada melainkan pada keluarga Ali. Ini Syiah Rafidah, sampai dihikayatkan ada di antara mereka cara mentarbiyah anak mereka supaya kental mencela sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Aisyah dan Umar radhiyallahu anhum jami'an wardah. Di antara mereka ada yang punya anak balita 5 tahun atau sekian itu ya, Mas. Masih suka main-mainan gitu kan. Mereka belikan mainan yang dicintai oleh anak tersebut. Ya. Suatu ketika mereka ambil mainannya, pas lagi dimainin dia ambil, nangis kan tuh anak, atau ngambek tuh anak. Tapi bapaknya membesarkan, laknat dulu Abu Bakar, laknat dulu Umar, laknat dulu Aisyah, baru bapak kasih mainan ini. Akhirnya dilaknat sama anak tersebut, baru dikasih mainan. Itu cara mereka mentraining dengan keterpaksaan dan dengan ketidaktahuan anak tersebut tentang apa yang dia ucapkan. Sampai tua itu jadi udah ditalqinkan dari apa? Dari kecil. Itu orang-orang Syiah Rafidah. Ya, seperti saking benci mereka pada para sahabat Nabi. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Disebutkan di sini dalam syarahnya, pernah ada seorang laki-laki menyebutkan kejelekan Aisyah radhiyallahu anha dengan menuduh beliau Ummul Mukminin telah berzina di hadap. Menuduh beliau radhiyallahu anha telah berzina. Laki-laki tersebut membicarakan hal itu di hadapan Utbah bin Abdullah Al-Hamdani Al-Qadhi. Maka sang Al-Qadhi ini berkata, "Ya gulam, wahai gulam, hai nak, penggal leher orang ini." Maka orang-orang Alawiyun ketika itu, yaitu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, namun golongan Syiah, mereka berkata kepada Al-Qadhi, "Huwa minna min syi'atina." Dia termasuk dari golongan kami, dari Syiah. Lalu Utbah bin Abdullah Al-Hamdani berkata, "Aku berlindung kepada Allah, orang ini telah menikam kehormatan Nabi alaihissalam." Jadi menuding Aisyah radhiyallahu anha berzina, a'udzubillah min dzalik, itu sama dengan menikam kehormatan Nabi, bahkan bisa terjadi kekufuran pada orang ini. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratu wa rizqun karim." Wanita-wanita yang khabith, pelacur atau semisalnya, lil khabithin, itu untuk pria-pria yang juga sama kejinya, sama khabithnya, kotornya. Wal khabithuna lil khabithat, pria yang kotor, keji, khabith, itu juga buat wanita-wanita yang sama derajatnya atau karakternya. Wat tayyibatu lit tayyibin, sebaliknya. Wanita-wanita yang baik adalah untuk pria-pria yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik pula. Nah, jadi kita lihat kalau misal bagaimana diri kita sekarang, ya pasangan kita Allah pasangkan dengan apa? Ya, kalau misalnya ternyata pasangan kita itu jelek sekali perangainya, ya sebelum kita menghakimi saya baik gitu, tapi coba lihat, jangan-jangan memang kita juga tidak baik, akhirnya Allah pilihkan yang seperti itu. Tapi kalau qadarullah kita udah berusaha baik, berusaha soleh, namun Allah Ta'ala menitipkan ini pasangan kok seperti ini, ya, keji, kotor, bahkan misalnya berzina, misalnya. Makanya di sini ujian, ya, ujian bagi orang-orang beriman untuk bersabar. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka yang dituduh yaitu para sahabat bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang penuduh. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi para sahabat ini, bagi orang-orang tertuduh ini, ampunan dan rezeki yang mulia. Maka di sini dikatakan oleh Utbah Al-Hamdani, apabila dikatakan Aisyah adalah wanita yang keji, maka otomatis sama dengan mengatakan Nabi alaihissalam itu pria yang keji juga. Kenapa? Karena di ayat tadi, al-khabithatu lil khabithin. Kalau misalnya Aisyah, mereka katakan Aisyah adalah pezina, na'udzubillah min hadzal kalam, maka itu sama dengan mengatakan Nabi SAW sama seperti Aisyah. Karena kalau perempuannya khabith, maka pasangannya khabith gitu. Kalau perempuannya khabithah, pasangannya khabith. Perempuannya keji, pezina, ya pasangannya juga seperti itu, dipasangkan oleh Allah seperti itu. Maka yaitu orang yang menuduh Aisyah dengan kekejian itu adalah orang kafir, kata Utbah. Maka penggallah lehernya. Lalu mereka pun memenggal lehernya orang yang tadi menjelekkan Aisyah dengan tudingan bahwasanya beliau adalah pezina. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidaklah aku melihat dalam perkara ahwa nafsu suatu kaum yang lebih sering bersaksi palsu daripada orang-orang Rafidah." Ya, maka orang-orang Syiah, termasuk Syiah Indonesia, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu gembongnya mati, itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan semoga berlanjut kepada gembong-gembong berikutnya dari gembong-gembong kesesatan. Itu kata Imam Syafi'i tadi, tidak ada di antara ahlil bid'ah, ahlil ahwa yang lebih sering bersaksi palsu dan dusta daripada orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah. Syiah yang di Indonesia ini Syiah Rafidhah, ikhwah. Ya, bukan Syiah Zaidiyah. Maka kalau kita punya teman-teman yang belagak bijak padahal jahil atau cari perhatian sama manusia, mengatakan bahwasanya tidak semua Syiah itu kafir. Ada toh Syiah Zaidiyah kata mereka. Ada Syiah Zaidiyah. Yang mana itu ada di Yaman. Ya. Itu ada beberapa dari teman-teman, terutama Harokiyun, ya, untuk cari simpati pada kaum muslimin, pada orang-orang sok insaf, sok toleran. Ketika kita katakan hati-hati terhadap Syiah, mereka itu udah keluar dari jalur Islam. Mereka mengkafirkan keseluruhan sahabat kecuali beberapa saja. Dan mereka itu musyrikun. Mereka itu seperti menyembah Ali bin Abi Thalib dan mengkultuskannya, melebihi bahkan derajat Nabi Muhammad kadang-kadang. Bahkan seolah-olah derajatnya seperti derajat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang cucunya Nabi alaihi wasallam atau anaknya beliau radhiyallahu anhu, Hasan Husain. Ya Husain kan sering gitu. Ya, tawassul dengan nama-nama ini syirik. Ya. Kemudian sebagian mengkreasikan lagu-lagu berupa kesyirikan, dan sebagian dari mereka menjelekkan atau bahkan mengkafirkan sahabat. Ya mungkin kalau antum tanya, antum Syiah ya? Mereka enggak jawab mereka Syiah. Enggak, Anda bukan Syiah. Antum simpatisan Syiah ya? Enggak juga, Anda cuma pengen toleran. Padahal dia Syiah. Karena itu ajarannya dia taqiyah. Taqiyah kebablasan. Yaitu dalam artian lain adalah dusta. Maksudnya di sini taqiyah yang di sini adalah versi dusta, bohong, cari aman supaya enggak ketahuan kalau dirinya Syiah. Ya, ketika kita membantah Syiah dan menyebutkan kekufuran-kekufuran ajaran mereka dan betapa bahayanya mereka serta permusuhan mereka kepada kaum muslimin, tiba-tiba ada beberapa teman sok insaf, ahli master khilafiyah biasanya. Ini kan khilaf akhi, antara Sunni dan Syiah ini khilaf. Ada yang mengatakan ini khilaf politik. Ada yang mengatakan udahlah kita cari yang persatuannya ajalah. Antum mau menyatukan antara minyak dan air, mau menyatukan antara dua yang bertentangan secara prinsip asas agama, nggak bisa. Kemudian sebagian dari teman-teman yang ahli insaf dan ahli khilafiyah ini kemudian bilang, tidak semua Syiah itu sampai derajat kufur loh. Ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Itu enggak sampai kufur walaupun pemahamannya ke Mu'tazilah, tapi dia enggak sampai kufur. Maka jangan menggeneralisir bahwa Syiah itu kufur. Kita bilang Syiah itu kufur. Antum jangan ngomongin apa? Yang ada di luar negeri, di Yaman, di mana? Omongnya ada di Indonesia, Syiah yang masuk Indonesia Syiah apa? Zaidi, Syiah Rafidhah, Itsna Asyariyah dari Iran. Enggak usah pakai jaya ya, Iran doang. Dari Iran. Itsna Asyariyah dari segi keimaman 12 imam. Ya. Dan fikih mereka bukan fikih sebagaimana fikih mazhab arba', fikih 4 mazhab. Ya, kita punya teman-teman yang kayak gini, ahli. Wah, pokoknya kalau ada masalah fikih, paten 4 mazhab dijabarkan semua. Khilafiyah gitu. Semua dia khilafiyah semuanya. Pokoknya kalau khilafiyah, pokoknya boleh lah gitu. Ya. Begitu juga dengan giliran apa? Syiah dianggap khilafiyah, enggak masalah, udahlah, enggak usah enggak semua Syiah itu kafir. Gitu. Kemudian fikihnya Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah Ja'fariyah, fikihnya mazhabnya Ja'fariyah. Ya, mazhabnya Ja'fariyah. Bukan Hanabilah, bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, bukan Zahiriyah, bukan. Ja'fariyah, beda lagi mazhab fikihnya.
Ayo sekarang ahli khilafiyah yang memang mau toleransi, melihat ada seseorang sholat dengan cara yang berbeda, kemudian ada semacam debu atau tanah ya di bagian jidat dan sholat, dan dia jidatnya nanti di bagian sujudnya dia tuh. Syiah ini jelas mau disebut khilafiyah. Ini nggak ada dalilnya bahkan. Ya, dan seterusnya. Nanti lama-lama LDII dibilang khilafiyah pula. Sementara oleh LDI-nya ketika antum sholat di tempatnya dipel bekas antum. Ya. Antum ridho dengan itu? Antum dia najis, dianggap kafir antum. Dianggap najis. Sholat mungkin nggak dilarang sholat tempatnya. Periksa nanti setelah itu, lihat di taman masjid, ngintip kemudian bekas antum dipel. Dipel bekas antum. Antum dia najis. Karena antum tidak musyrik atau kafir. Kafir itu najis secara zat kata mereka. Maka dengan sholatnya antum di tempat mereka itu najis, tapi mereka nggak bisa ngusir karena ini negeri hukum. Dicuci bekas antum. Coba antum berkokin, kenapa bekas saya dicuci? Emang saya berak di situ? Enggak, dia bilang najis. Oh ya udah, ini khilafiyah. Khilafiyah apa? Nggak ada khilafiyah di sini. Ini masalah usul dan mereka mengkafirkan kita kaum muslimin kalau tidak segolongan dengan mereka. Kayak kadang-kadang di jalan ada masjid LDII, ya kan? Masjid sok coba. Datang aja. Datang taruh CCTV sendiri di masjid. Ya. Ntar malam balikin CCTV, periksa bekas antum diapain tuh kira-kira. Seperti itu ikhwan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata bahwa wahai Malik, yaitu Malik bin Mighwal Al-Kufi, Abu Abdullah. Ya. Sekiranya aku menginginkan agar orang-orang Rafidhah memberikan budak-budak mereka padaku dan memenuhi rumahku dengan emas supaya aku berdusta untuk mereka atas nama Ali bin Abi Thalib, niscaya mereka akan melakukannya. Yaitu maksudnya apa? Demi supaya orang itu berdusta, Syiah itu rela menggelontorkan dana dan materi yang banyak. Rela itu. Akan tetapi demi Allah, aku tidak akan berdusta atasnya selamanya. Maka antum kalau misal mendapatkan melihat sinagog Syiah, ya, baik tempat ibadahnya maupun kuburan Syiah, ya Syiah Rafidhah maksudnya, terutama di Iran. Antum lihat pernak-pernik di masjid ataupun di kuburan itu luar biasa, kaligrafinya tuh detail dan banyak seninya. Ya. Dan kemudian mereka juga rela mengirim utusan dan pasukan untuk berbohong di tengah kaum muslimin dan menjelurkan syubhat demi syubhat, supaya Syiah itu dianggap oke, dianggap baik. Dana mereka dana lancar. Dana mereka yang penting tujuannya apa? Bohong. Taqiyah. Yang penting tersusupi oleh kaum muslimin syubhat-syubhat Syiah. Kemudian, wahai Malik, sesungguhnya aku telah mempelajari perkara-perkara hawa nafsu sebelumnya, yaitu kebid'ahan. Semuanya aku tahu itu. Namun aku tidak melihat suatu kaum yang mana mereka lebih dungu daripada Khoshabiyah, yaitu salah satu sekte Syiah. Seandainya mereka tergolong binatang, maka sungguh mereka ini adalah keledai. Ya. Kalau orang-orang Syiah ini dikiaskan dengan binatang, maka pasti jadi keledai dia. Saking bodohnya dan saking dungunya dia. Binatang yang paling dungu bagi orang Arab, keledai, walaupun enggak najis, tapi haram dimakan. Binatang paling dungu di orang Arab adalah keledai. Kalau di kita apa? Binatang paling dungu apa? Paling jelek apa? Hah? Apa ya? Coro mungkin. Ya, keledai paling jelek. Paling jelek karena suara. Di Al-Qur'an pun disebut ankaral aswati la sautul hamir. Paling jeleknya suara keledai. Di Al-Qur'an disebut kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti himar, keledai yang membawa asfar, yaitu buku-buku tebal, tapi enggak ngerti. Artinya keledai itu udah suaranya jelek, bodoh, enggak ngerti, gitu loh. Lah kalau orang Syiah jadi binatang, pasti jadi keledai. Lah kalau orang sunnah jadi binatang gimana? Enggak, orang sunnah manusia insyaallah.
Seandainya mereka tergolong binatang burung, maka sungguh mereka itu burung-burung roham, yaitu burung yang dikenal memiliki sifat ingkar janji atau sifat kotor. Anda nggak tahu yang seperti apa. Ya, begitu. Ya berkata, aku peringatkan kamu dari hawa nafsu yang menyesatkan dan seburuk-buruknya adalah orang Rafidah. Hal itu karena di antara orang Rafidah adalah orang-orang Yahudi yang mencela agama Islam agar kesesatan mereka menjadi hidup. Sebagaimana Bulis bin Shaul atau Syawuz mencela seorang raja, mereka tidaklah masuk Islam karena rasa cinta atau takut kepada Allah, akan tetapi karena kebencian dan celaan mereka kepada orang Islam. Ada orang-orang yang masuk ke orang-orang Islam, sok Islam atau belagak seperti orang Islam, tapi tujuannya supaya mengobrak-abrik Islam dari internalnya. Itu kira-kira sekarang ada nggak kayak gitu ya kan? Di antara itu. Kalau Anda sebut nanti terciduk Anda. Ada di hati antum masing-masing, gambarnya udah tahu lah siapa. Ya. Dibilang Islam, nggak tahu deh Islam dari mana gitu. Tapi ngomongin Islam terus. Iya. Mungkin dia seorang duda ya gitu. Mungkin dia seorang duda ya. Oke, orang-orang Yahudi berkata kerajaan itu tidak layak kecuali bagi kerajaan Daud. Sama orang Yahudi bilang ini, ya namanya kerajaan, kekuasaan itu nggak layak kecuali kekuasaannya Daud. Orang Yahudi itu mereka mengkultuskan Nabi Daud, dan memang Nabi Daud seorang nabi alaihissalam. Ya. Dan mereka melihat yang namanya mulk, kerajaan dan raja yang paling benar adalah, yang hak adalah Daud alaihissalam. Kata orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Syiah Rafidah, kepemimpinan itu tidak layak kecuali keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ada keserupaan di sini. Ya. Orang-orang Yahudi mereka mengingkari kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka lebih mengatakan kepemimpinan Daud. Makanya mereka negara yang disebut negara Israel pakai simbol atau bintang yang mereka sebut bintang Daud, bintang David. Ya. Tapi nggak semua yang bernama David berarti dia Yahudi, nggak mesti. Ada yang Nasrani. Ya. Nah, coba menurut antum lebih luas mana kerajaan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Daud ini kan kalau dikisah di surat Al-Baqarah, ya, mulai ya beberapa halaman terakhirnya, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu, ya, dan seterusnya. Nanti kemudian ada namanya Talut. Terus ada kerajaannya Jalut yang jahat, yang zalim. Talut ini sebagai malik, raja untuk Bani Israel, tapi bukan orang Bani Israel. Yang mana Talut ini Allah Ta'ala utus untuk menjadi pemimpin perang. Karena orang Bani Israel sendiri yang nge-request. Dan Nabi Daud ketika itu ada di tengah-tengah Bani Israel, seorang nabi. Dan beliau ahli perang juga Nabi Daud. Cuman ketika itu belum menjadi panglima atau pemimpin perang. Maka Allah utus Talut, manusia dari luar Bani Israel, untuk mengatur strategi perang. Lama cerita, kemudian di halaman berikutnya akhirnya endingnya apa? Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut. Ya. Berhasil, dan kemudian akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu diakui oleh siapa? Yahudi. Ya. Bagaimana dengan anaknya Nabi Daud? Siapa anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman atau disebut juga Salomon oleh sebagian orang barat. Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga mau diwaris atau terwariskan padanya kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Dan kerajaan Nabi Sulaiman lebih megah, mungkin dari segi bangunannya, dan juga lebih besar dari segi jumlah apa? Pasukan loh, pasukannya orang binatang sama jin gimana? Manusia aja udah kayak gitu. Nah, sekarang pakai Ifrit aja tunduk sama dia loh. Dan Ifrit itu ketika itu hard worker dia. Workaholic mungkin kalau bahasa sekarang. Dan Ifrit ini memegang amanah pekerjaan sampai Ifrit bilang,
Qawiyun amin. Saya qawi amin. Qawi itu capable, amin itu trusted. Ya, gitu bahasa sekarang gitu. Capable, qawi, kuat. Punya, saya bisa, capable, sama trusted, terpercaya ya. Kan ada trusted seller ya, pedagang terpercaya gitu kan. Ya dalam bekerja kan memang itu etiknya. Antum harus punya satu kapabilitas dan dua apa? Dipercaya. Kalau satunya hilang, antum bukan seorang worker yang bagus. Dan ifrit itu profesional ketika itu. Iya. Kalau sekarang ada kerja nggak bener, tidur-tiduran, berarti kalah sama ifrit. Ya. Nah, maka itu luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi sampai sekarang mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Sulaiman itu sahir, penyihir, bukan nabi. Nabi Sulaiman telah mengkhianati kerajaan Daud gitu. Makanya pengagungan orang-orang Yahudi itu terhadap kerajaan Daud saja, enggak ke kerajaan Solomon. Karena mereka mengkafirkan Sulaiman alaihissalam. Itu ada di surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman telah kufur karena melakukan sihir. Kenapa kok mereka menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir? Karena para syaitan berhasil memprovokasi orang-orang Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Yaitu para syaitan menggali, ada dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman oleh para syaitan baik kalangan manusia ataupun jin, wallahu alam. Dikubur kemudian ditaruh di dalamnya buku-buku apa? Mantra-mantra. Bacaan-bacaan mantra-mantra. Ini gunanya buat gini, ini gunanya buat ini. Itu syaitan-syaitan yang bikin. Dikubur di bawahnya ini, dan Nabi Sulaiman enggak tahu hal yang gaib. Beliau bisa bicara dan mengerti bahasa binatang dan jin, itu pun dengan izin Allah, tapi gaib lainnya tidak beliau tahu. Maka setelah Nabi Sulaiman wafat, syaitan dari kalangan jin kemudian membisiki masyarakat Bani Israel. Buka itu di bawah singgasana Sulaiman itu. Ada sesuatu dan dia selama ini kerajaannya itu bertumpu pada apa namanya? Mantra-mantra itu. Maka dibongkar oleh masyarakat dan ternyata ini fitnahnya dari syaitan ini. Ini syaitan memfitnah. Maka mulai saat itulah yang tadinya mereka itu mengikuti Nabi Sulaiman, akhirnya mereka menuduh Nabi Sulaiman apa? Kufur dengan sihirnya. Enggak kita anggap nabi, dia telah keluar dari agama Allah. Itulah kejahilan orang-orang Yahudi ketika itu, Bani Israel ketika itu. Ya, makanya Allah bantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kufur, Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi mengkafirkan Nabi Sulaiman dan mengangkat Nabi Daud. Padahal pada hakikatnya Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan yang tidak Allah berikan pada Nabi Daud. Kan pernah terjadi itu. Ya. Sama seperti Syiah tuh, sepupunya Yahudi. Sama kayak Syiah. Ya. Yang lebih afdal dikafirkan siapa? Abu Bakar, Umar dikafirkan oleh orang Syiah. Utsman masih paling mending, tapi Abu Bakar dan Umar ini paling sebel itu. Antum cari di Teheran, ada ikhwan namanya Teheran, di Iran, ada nggak ikhwan namanya Abu Bakar, Umar? Nggak ada. Kok di Jakarta banyak, di Teheran nggak ada. Bahkan masjid sunnah di Teheran nggak ada. Antum mau ngaji sunnah di sana nggak ada. Ngaji sunnah yuk, ngaji sunnah nggak ada. Ngajinya ngaji bidah semua di sana. Iya. Dikafirkan itu Abu Bakar dan Umar, dan juga Utsman dan seluruh sahabat. Cuma Ali bin Abi Thalib. Ya. Betul Ali bin Abi Thalib ini pemuda paling pertama masuk Islam. Tapi derajatnya dia di keumuman kaum muslimin, tanpa merendahkan Ali bin Abi Thalib, tetap Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang paling afdol dari seluruhnya. Tapi dikafirkan oleh mereka. Nah, ini lihat persamaan antara kelakuan Yahudi dengan sepupunya itu Syiah. Dan Syiah itu ajaran buatan Yahudi juga, ikhwan. Maka begitu, ya itu seperti itu. Sepertinya udah malam ini ya. Sebenarnya udah dari tadi udah malam, cuman ini makin malam aja, jadi anak kayaknya cukup aja sampai sini. Insyaallah kita lanjut aja lah kapan-kapan. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.